Tas ini yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Dewan Juri, panitia penyelenggara, dan para peserta lomba, serta semua hadirin yang hadir di tempat ini. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, medsosmu membunuhmu. Itulah judul pidato saya saat ini. Hari ini media sosial atau medsos bukan lagi sebatas sarana untuk berteman, berkomunikasi, dan bersosialisasi secara online. Tetapi medsos hari ini memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Di antaranya sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, sebagai media edukasi untuk belajar, sebagai media untuk jualan, dan sebagai media untuk mendapatkan penghasilan secara online. Pernahkah hadirin mendengar juga nama orang ini? Kis Raditya Dika atau Atta Halilintar. Dia Ricis bisa mendapatkan penghasilan 50 juta sampai 100 juta hanya dengan satu kontennya di TikTok. Raditya Dika bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar untuk sekali endorse di Instagram. Dan Atta Halilintar bisa mendapatkan penghasilan 600 juta sampai dengan 10 miliar per bulan dengan konten-kontennya di YouTube. Itulah beberapa contoh manfaat penggunaan medsos yang dapat mendatangkan penghasilan secara online. Selain membawa banyak manfaat yang besar, media sosial juga dapat menimbulkan berbagai masalah apabila digunakan dengan tidak benar. Seperti penyebaran berita bohong atau hoax, penipuan, bahkan tidak sedikit yang mengarah kepada tindakan kriminal. Bayangkan, hanya karena saling ejek di media sosial, seorang pelajar SMP tewas dengan cara tragis. Inilah salah satu berita di tvnews.com. Seorang pelajar SMP di Cianjur tewas setelah dianiaya 5 pelajar lainnya hanya karena saling ejek di medsos. Para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman selama 4 tahun sampai dengan 15 tahun penjara. Pembunuhan,
kematian dan penjara. Itulah salah satu contoh dampak negatif dari penggunaan medsos yang tidak benar. Oleh karena itu, dalam menggunakan medsos, kita harus mengedepankan etika bermedsos. Etika bermedsos yang pertama, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan menciptakan kedamaian. Sebagaimana Islam itu bermakna damai dan mendamaikan, serta membawa kesejahteraan dan ketentraman. Maka medsos juga harus dijadikan sarana untuk mewujudkan perdamaian, bukan sebaliknya. Etika bermedsos yang kedua, saring sebelum sharing. Hadirin sekalian, tidak semua informasi yang kita dapatkan melalui medsos sudah dipastikan kebenarannya. Maka kita sebagai makhluk yang berakal, setiap kita menerima informasi, sebaiknya kita pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Dalam ajaran Islam, prinsip ini disebut dengan tabayyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Demikianlah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Jika telah dipastikan informasi tersebut benar, barulah kita bisa share melalui medsos. Etika bermedsos yang ketiga, sharing, tidak boleh pamer. Belakangan ini ramai dibicarakan fenomena flexing. Banyak orang yang senang memamerkan kemewahannya melalui medsos. Dalam ajaran Islam, hal demikian itu dilarang keras karena dapat menimbulkan banyak efek negatif. Jika sikap pamernya itu dilihat orang yang tidak mampu, dapat menimbulkan rasa iri hati dan tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Lebih baik jika kita memang memiliki kemampuan yang berlebih, syukuri dengan cara yang benar tanpa harus memamerkannya melalui medsos. Hadirin yang dirahmati Allah, etika bermedsos yang keempat, tidak semua bisa diposting. Jika dahulu ada istilah mulutmu harmu, maka di era medsos saat ini istilah tersebut bisa berubah menjadi darimu harmu, yang artinya apa yang kita posting melalui medsos harus kita pikirkan dan harus kita pertanggungjawabkan dampak yang akan muncul dari postingan tersebut. Maka cukuplah posting hal-hal yang baik saja. Dan yang terakhir, etika bermedsos yang kelima, kita harus menjaga privasi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang artinya, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga privasi dan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan atau merendahkan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pemaparan saya tentang etika penggunaan media sosial dalam ajaran Islam. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah yang kita tempuh selalu berada dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah menyimak video saya sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dari peserta putri. Selanjutnya kita panggil peserta putri dengan nomor